Saya nggak bisa daftar beasiswa di kampus. Karena? Ada 5-6 kali apply, tapi nggak pernah masuk. Akhirnya setelah berapa lama dengar dari teman-teman bisik-bisik, it's because I'm a Muslim. Cerita ini tentang seorang mahasiswa kedokteran bernama Aurelia yang awalnya masuk Fakultas Kedokteran Kristen dengan harapan mendekatkan diri kepada Yesus. Namun, ia menghadapi kesulitan dalam mendapatkan beasiswa kuliah dan merasa ditolak berkali-kali. Kemudian, ia mendengar bisikan dari teman-temannya yang mengatakan bahwa ia tidak bisa mendapatkan beasiswa karena ia seorang Muslim. Aurelia merasa menerima apa yang terjadi dan percaya bahwa Allah pasti akan membukakan jalan baginya. Setelah beberapa lama, ia mendengar tentang kesaksian seorang yang masuk Islam dan mendapatkan dukungan dari komunitas Muslim. Aurelia memutuskan untuk mencari kebenaran agama dan mempertimbangkan untuk masuk Islam. Pada tahun 2016, Aurelia memasuki agama Islam setelah mendapat pemahaman tentang tauhid dan keyakinan bahwa ini adalah jalan yang benar baginya. Dia merasa terinspirasi oleh semangat umat Muslim yang membela agama mereka dengan gigih, terutama setelah peristiwa Ahok. Aurelia mulai belajar dan mengikuti pengajian di masjid serta mendapatkan dukungan dari keluarga Muslimnya. Dia dibimbing oleh Ustadz Felix Xiao. But then interesting case tahun 2016 itu yang kasus Ahok. Ahok yang menggunakan itu surat Al-Maidah itu dengan maksudnya cara yang nggak benar itu, terus ada demonstration 411 apa segala. Itu malah jadi semangat gitu, kayaknya I can too gitu. Kayaknya apalagi gitu yang mau ditunggu, masuk aja gitu. Jadi mami cari masjid di BSD kan waktu kan kita rumahnya dekat sana. Sepakat berarti dengan mami juga? Iya. Sepakat? Iya, jadi kayak kita saling support gitu. Adik enggak. Sampai sekarang? Belum dia. Oh, adik belum masuk Islam? Belum. Masih Kristen apa dia? Dia mungkin bisa dibilang agnostik ya mungkin Ustadz, karena percaya Tuhan tapi belum merasa kayak aku bisa belong to a certain religion gitu. Ya akhirnya cari masjid, ya ketemunya di Al-Hakim itu bersama anggota majelis taklimnya yang ibu-ibu, dikenalkan ke Ustadz Felix Xiao. Nah akhirnya beliau sempat mampir ke rumah, kita diskusi sedikit, dan yang paling berkesan itu Ustadz Felix bilang, oke, jadi kamu udah tahu bahwa ini kebenaran gitu, apalagi yang kamu tunggu. Ya udah, akhirnya November itu ya sudah, mama tanya, Ceh, kapan mau syahadat? Ya secepatnya gitu. Terus ya udah akhirnya. Meskipun Aurelia masih memiliki batasan dalam memahami ajaran agama Islam, dia berjuang untuk beribadah dengan sungguh-sungguh. Dia merasa tidak ingin berjanji untuk beribadah dan kemudian tidak bisa memenuhi janji tersebut. Aurelia juga menyadari bahwa dia memiliki kelebihan dalam berargumentasi dan menggunakan pengetahuan yang dia dapat sejak kecil untuk membela keyakinannya. Dan itu tuh sudah diajarkan dari kecil, anak-anak itu udah dibawa saat kayak kegiatan mengabar gitu. Jadi yang dibawa dari rumah ke rumah buat nyebar-nyebar itu gitu. Ada lagi tadi yang menarik dari Mbak Arel ya. Justru pada event Ahok, apa yang jadi menarik terus jadi lihat, karena mungkin kami ini nggak ngerti bahwa peristiwa Ahok itu menjadi seorang Muslim. Gara-gara Ahok di demo itu malah menarik Mbak Arel. Iya, jadi kayak kenapa sih kayak orang Islam itu mati-matian gitu loh membela agamanya gitu, karena dari perspektif kita yang minority, kayak Muslims in Indonesia you have everything gitu, kayak government kalian isinya. Zaman aku mau masuk kuliah dulu, kata guru bimbelku, mau masuk UI, iya, kedokteran, iya, it's difficult if you're Chinese and not a Muslim gitu loh. But maksudnya at the smallest offense gitu,
lihat orang-orang begitu bersemangat membela gitu. Oh, that's cool, awesome gitu. Jadi, Mungkin gitu bilangnya ya. itu akhirnya Ya. pada hari itu atau beberapa waktu kemudian Sometime mulai melihat, later, iya. Next semester Enggak, mungkin ada beberapa minggu setelah itu kalau nggak Oke. salah. terus mulai melihat di YouTube atau buka-buka Al-Quran, mencari Al-Quran, Ada temen yang ngasih mama Al-Quran. itu yang jadi terus dibuka. Iya, iya. Berarti dengan terjemahannya ya, berarti ya. Dengan terjemahannya, ya jujur sih saya sampai sekarang belum bisa ngaji. Ya satu sisi mungkin kesibukan atau gimana gitu, dan kalau misalnya ngaji alif batasa baca satu-satu bisa, pas sudah disambung saya nggak bisa. Iya, kayak tulisan gitu kan yang pisah-pisah sama tegak bersambung. Nah kalau udah jadi tegak bersambung tuh saya nggak bisa baca. Nanti pelan-pelan lah Oke, belajar lagi. baik. Mbak Aurel Betul. merasa ada penyesalan masuk Islam setelah itu? Aduh, menyesal aku masuk Islam gitu. Mungkin karena dari awalnya sudah di warning sama orang-orang bahwa apapun jalan yang kita tempuh dalam hal apapun itu pasti akan ada kesukaran-kesukarannya gitu. Jadi mungkin in my case tahun 2016 aku masuknya Fakultas Kedokteran Kristen, berharapnya bisa mendekat sama Tuhan Yesus gitu. Malah ya kesulitan finansial, saya nggak bisa daftar beasiswa di kampus. Karena? Ada 5-6 kali apply tapi nggak pernah masuk. Karena? Akhirnya setelah berapa lama dengar dari teman-teman bisik-bisik, it's because I'm a Muslim. Masya Allah. Karena dari satu keluarga, maksudnya mami, saya sama adik kan 2016 berarti saya umur 17 kan, pergi rekam KTP, langsung diganti itunya Islam, foto pakai kerudung. Jadi kan kalau nyetor berkas beasiswa kan langsung kelihatan kan. Ya sudah. Jadi kalau pikir-pikir, apa harusnya KTP-nya tetap Kristen aja ya, memanfaatkan gitu loh kan, status kan, biar dapat beasiswa. Tapi enggak lah, jangan begitu. Untuk apa? Tuhan pasti, Allah pasti buka jalan. Amin. Cerita ini menyoroti perjalanan Aurelia dalam mencari kebenaran agama dan alasan mengapa dia memilih untuk masuk Islam. Ia terinspirasi oleh semangat dan dedikasi umat Muslim serta keyakinannya bahwa Islam adalah jalan yang benar baginya.